lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Tentunya kita masih di Bincang Politik. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga tentunya ini saya hebat sekali. Di hadapan saya sudah hadir nih seorang wanita cantik yang sudah sesuai dengan temanya hari ini ya. Kita ini berwarna sekali. Nah, ini ada Mbak Helida Helianti selaku dari Wakil Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya, Mbak? Insya Allah baik. Baik ya, Mbak. Oke. Oke. Tribuners, hari ini Mbak Helida datang ke studio Tribun Lampung dan tentunya kita akan berbincang dengan Mbak Helida selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, Mbak Helida, mungkin sebelum kita membicarakan tema kita hari ini yaitu tentang peran perempuan dalam mengambil kebijakan ya, Mbak ya, tentunya di ranah parlemen. Kita akan bahas dan buka dulu mungkin dengan kesibukan Mbak Helida nih sekarang. Mungkin Tribuners di rumah kan pengen tahu kesibukannya sekarang lagi ngapain nih, Mbak? Siap. Baik. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sekali atas undangan Tribun pada saya hari ini. Bicara kesibukan, sudah pasti sebagai aktivis perempuan, saya selain sibuk menjadi ibu, istri, karena itu peran utama yang harus saya utamakan. Benar. Ada beberapa organisasi, ada beberapa ormas dan pekerjaan yang harus saya handle di luar pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Gitu. Dan apalagi saat-saat seperti ini, di luar organisasi induk, ada organisasi-organisasi perempuan yang mengharuskan saya ada di luar. Kesibukan itu yang hampir setiap hari membuat saya tidak ada di rumah. Seperti itu, Mbak. Jadi memang sekarang lagi sibuk-sibuknya ya, Mbak ya. Ya. Tapi kan memang tidak melupakan kewajiban sebagai seorang ibu dan juga istri tadi tentunya. Itu kewajiban utama seorang perempuan, apalagi perempuan adalah madrasah utama. Jadi yang paling utama dia lakukan adalah bagaimana anak dan suaminya di rumah. Setelah itu baru aktivitas yang dia lakukan di luar. Di luar, oke. Nah, Mbak Helida Yanti ini kan seorang aktivis perempuan dan juga anak dan juga selaku Wakil Ketua Partai Golkar juga Provinsi Lampung ya, Mbak. Kita berbicara masalah aktivis perempuan ini. Pastikan Mbak Helida banyak menemukan kasus-kasus di luar ini. Kita berbicara Lampung dulu lah, tidak menyeluruh ke Indonesia gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau Mbak Helida melihat bagaimana sih, Mbak, kasus-kasus bahkan yang terjadi di Lampung ini terkait dengan perempuan dan anak ini seperti apa tuh? Iya, baik. Beberapa kondisi yang saat ini sedang viral dan tinggi sekali tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Saya beberapa kali turun ke daerah sebagai narasumber mengenai kekerasan ibu dan anak. Di setiap wilayah saya turun, tidak ada yang tidak berinteraksi saat saya bicara kekerasan pada perempuan dan anak. Karena setiap keluarga itu pasti merasakan, walaupun tidak secara fisik. Gitu. Jadi apalagi setelah 2 tahun pandemi, kondisi ekonomi yang sangat sulit, itu memicu tingginya tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Kesulitan ekonomi, kemudian stres yang dialami oleh seorang perempuan, oleh seorang anak yang selama diam di rumah 2 tahun berturut-turut, itu menjadi pemicu utama tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dan ini sangat perlu, sangat penting dibicarakan oleh pengambil keputusan bahwa kalau ini terus-menerus terjadi, apa dampaknya luar biasa terhadap perempuan dan anak. Bagaimana generasi ke depan bisa terdidik dengan baik, bagaimana generasi terdepan bisa kita ciptakan dengan baik kalau madrasah utamanya mengalami hal yang terganggu psikologisnya, baik secara fisik maupun psikologis, kan seperti itu. Ini yang perlu kita pikirkan, karena
saat ini bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis BBM, tapi lebih pada krisis akhlak gitu terhadap bukan hanya anak, semua gitu. Rasa empati yang mulai berkurang, rasa peduli yang mulai berkurang, itu yang memicu tingginya tindak kekerasan. Oke, jadi memang rendahnya rasa empati dan akhlak tadi ya Mbak ya, itu yang membuat memang beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini meningkat. Ya, salah satunya tadi bisa disebutkan ya Tribuners. Nah, mungkin apa yang selama ini Mbak lakukan sebagai aktivis untuk bisa mengedukasi perempuan dan anak ini tadi gitu Mbak? Ya, sangat perlu dihimbau, diedukasi kepada pihak pemangku kepentingan bahwa ke depan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, Provinsi Lampung juga mengeluarkan perda tentang penghapusan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Ini sangat perlu disosialisasikan ke masyarakat. Jadi ada efek jera. Selama ini setiap tindak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan anak menguap begitu saja, seperti gunung es, menghilang begitu saja. Tidak ada efek jera terhadap pelaku. Nah, dengan adanya perda yang baru ini, yang kami sosialisasikan baik dari DPRD Provinsi Lampung, pemerintah, dari PPL, itu masyarakat paham. Jadi dengan begitu kita membantu memperkecil tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Begitu. Jadi memang perlunya ada perda dan juga undang-undang yang lebih apa ya Mbak, lebih mengikat ya terhadap perempuan dan anak ini gitu, untuk biar lebih bisa dilindungi. Saat gitu ini kan. sudah keluar perda penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan masyarakat perlu tahu di mana sih sering terjadinya tindak kekerasan, di mana aja, siapa pelakunya. Pelakunya setelah diriset itu kebanyakan dari usia 18 tahun ke atas, berarti kan remaja dewasa. Siapa korbannya? Menurut data pun itu 16 tahun ke bawah, berarti anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena perempuan, anak dan anak ini dilabelkan pada dua sosok makhluk lemah yang tidak punya kemampuan apa-apa, bahwa yang menghidupi mereka adalah laki-laki. Jadi laki-laki memiliki kekuasaan, merasa memiliki bahwa kamu sudah saya hidupi, kamu anak saya, kamu harus ikut aturan saya. Mereka tidak perlu bersuara, kan seperti itu. Itu saja sudah kekerasan bentuknya psikis. Betul tidak? Nah, belum lagi kekerasan yang dilakukan dari semua tindak kekerasan, baik ekonomi, sosial, yang lain-lain, itu yang paling vital kekerasan berbentuk seksual. Karena selain merusak fisik, mental, psikologis, semuanya sudah dirusak di situ. Nah, kalau tidak ada efek jera, tidak adanya perda yang mengatur ini, tidak ada undang-undang yang mengatur ini, sampai kapan? Dan korban tindak kekerasan harus seperti apa? Dari rasa trauma yang luar biasa, dia akan kemana? Akankah dia menjadi orang yang terpinggirkan? Akankah dia jadi orang yang kalau perempuan sudah seperti itu kan banyak kan stres dan gila, betul nggak? Nah, andai itu terjadi terus-menerus kepada kita, anak kita, keluarga kita, apakah kita harus diam? Pemangku kebijakan mungkin lihat di TV, masyarakat lihat di TV, itu belum terjadi dengan diri dia. Saat itu terjadi, bagaimana rasanya melihat kondisi ini? Dia korban tindak kekerasan, kemudian menikah dari rasa trauma, dia akan melahirkan sosok-sosok yang menurut saya ya generasi rusak, hasil rasa trauma, gitu. Nah, kalau menurut Mbak Helida sendiri, kan kita kemarin barusan aja ada berita viral selebritis yang memang ada KDRT gitu ya. Nah, dan tapi itu dia maafkan sebagai bentuk
efek jerah lah pelaporan terhadap suaminya. Itu Mbak Helida menanggapi hal seperti itu bagaimana? Apakah memang boleh melakukan seperti itu atau justru sebaliknya harusnya kamu tidak boleh lagi bersama dengan orang yang sudah menyakiti kamu? Itu seperti apa tuh Mbak? Ya, ini cara pandang saya. Ini cara pandang saya, seorang perempuan, seorang ibu, seorang aktivis dan juga penggiat anak. Yang dilakukan oleh public figure itu menurut saya sudah sangat benar. Dia laporkan ke pihak yang berwajib, itu merupakan salah satu tindakan yang tepat. Karena dari situ ada efek jerah. Saat suaminya akan melakukan lagi, dia berpikir panjang. Nah, banyak yang bilang, netizen lah, bilang, kan nggak boleh balik lagi, kenapa harus balik lagi? Sebagai sosok seorang perempuan dan seorang ibu, yang paling utama dia pikirkan adalah masa depan anaknya, gitu. Dan dia mungkin sudah bisa menguasai hati dan pikirannya untuk menerima keadaan dan bersahabat dengan keadaan itu. Dia bukan takut kehilangan suaminya, tapi dia takut anaknya kehilangan sosok ayahnya. Yang dia lakukan sudah benar, dia laporkan. Ada komitmen di situ bahwa andai ini terjadi yang kedua kali, ya seperti ini. Selain kamu ditangkap polisi, ada perpisahan di situ. Nah itu, jadi bukan satu yang salah. Tapi menurut saya ini yang benar. Secara agama dia benar tidak langsung bercerai. Secara seorang ibu dia benar masa depan anaknya. Secara seorang istri mungkin dia masih trauma dan tersakiti. Tapi dia melakukan memanage perasaannya bahwa ada rasa cinta di situ, bukan buta, gitu loh. Tapi manusia itu nggak lepas dari khilaf. Mudah-mudahan next ke depan, walaupun ini contoh yang kurang baik, tapi mudah-mudahan ke depan yang hal-hal yang seperti ini bisa semua perempuan di luar sana belajar gitu, bahwa kalau terjadi tindak kekerasan, laporkan, speak up, bicara. Jangan biarkan generasi kita, anak-anak kita dan diri kita tidak bahagia. Anak-anak kita menjadi korban kekerasan, baik di rumah maupun di luar. Karena korban kekerasan itu yang paling rentan terjadi di rumah. Baru di luar, seperti itu. Nah, artinya kan dengan tindakan public figure itu tadi, itu sudah memberikan ada efek jerahnya terhadap pelaku tadi ya Mbak ya. Setidaknya walaupun kita kan nggak pernah tahu namanya orang itu kan naluri untuk melakukan lagi atau tidak, tapi setidaknya dengan melakukan tindakan pelaporan seperti itu bisa memberikan efek jerah gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kasus masyarakat kita yang memang masih buta terhadap banyak kan orang yang mengadu nasib lewat komenan-komenan netizen dengan wah saya udah berpuluh-puluh tahun tuh digituin tapi tetap aja bertahan gitu. Itu bagaimana tuh Mbak? Dia sudah dalam rumah tangga itu dia tahu nih dia korban kekerasan gitu, tapi dia tetap mempertahankan itu tapi dia tidak melaporkan ke pihak. Jadi memang tidak ada efek jerah terhadap suaminya, tapi dia tetap lanjut tuh rumah tangganya. Itu gimana tuh? Iya, jadi gini, itu yang menjadi pro kontra masyarakat ya, yang terjadi saat ini. Kenapa penggiat anak, penggiat perempuan, dinas PPA, juga pemerintah sebisa mungkin mengeluarkan perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Kebanyakan perempuan di luar sana saat terjadi tindak kekerasan baik secara fisik dan psikologis menganggap itu aib. Menganggap itu, ya saya malu dong lapor ke orang, berarti kan saya perempuan lemah, saya disakiti. Ya sudahlah, jalan aja, kasihan anak-anak saya, kasihan masa depan saya. Terus nanti saya kalau bercerai, saya siapa yang menghidupi? Kan gitu. Nanti saya ke depan makannya gimana, anak saya sekolahnya gimana? Betul. Tapi di sisi lain, ada hal yang perlu dipikirkan juga. Kalau sudah sampai berkali-kali dilakukan, sampai berulang, perhatikan juga hasil dari didikan seorang ibu yang korban tindak kekerasan. Maka keluarlah bibit-bibit atau generasi yang di luar sana yang banyak sekali menimbulkan masalah.
anak-anak yang di luar sana yang bermasalah, narkoba, pelaku kekerasan, pelaku pembulian, itu sedikit banyak pasti dari keluarga yang dalam rumahnya tidak ada keharmonisan. Dampaknya luar biasa. Jadi anak-anak yang keluar dari rumah tangga yang kurang harmonis, dia menjadi contoh yang tidak baik di luar, gitu. Karena banyak sekali anak-anak SD, SMP yang sudah minum minuman keras, merokok, membuli, memperkosa. Itu karena apa? Karena selain tidak dapat edukasi yang baik dari keluarganya, karena keluarganya tidak harmonis, bagaimana bisa jadi harmonis? Bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya dengan akhlakul karimah kalau dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya? Tidak akan tercetak generasi yang baik, gitu. Jadi artinya untuk bisa menghasilkan didikan anak yang baik, perlu ibu yang sehat, baik mental dan juga di kehidupannya ya pastinya, Mbak. Sangat perlu seorang ibu yang bahagia. Ibu yang bahagia, oke. Gitu. Bahagia tuh bukan bahagia dia tuh bahagia terus sosialita, kemudian makan-makan, jalan-jalan, bukan. Bahagia lahir dan batin. Nggak perlu dibelikan baju mahal, uang yang banyak, tapi beri pengayoman yang baik. Jangan lakukan kekerasan terhadap perempuan, baik itu hanya pembicaraan. Karena efeknya itu luar biasa terhadap anaknya. Sekarang banyak sekali anak-anak muda, calon-calon pengantin yang trauma menikah. Kenapa? Medsos, perceraian, perselingkuhan, tindak kekerasan. Kalau ditanya sudah mau menikah, nanti deh, ngeri. Kenapa? Banyak banget tuh dilihat di TV, perselingkuhan, tindak kekerasan, perceraian, dan yang lain-lain. Betul nggak? Itu trauma yang dia dapati dari medsos. Belum trauma yang dia dapatkan dari keluarga. Akhirnya keluarlah generasi-generasi ambigu, generasi-generasi yang nggak punya rasa empati, nggak punya rasa peduli. Bagaimana bisa membangun bangsa ini dengan baik? Bagaimana dia memiliki visi yang benar untuk pendidikan dan pembangunan? Kalau awalnya dia seperti itu, kalaupun dia jadi mungkin instan, dia dicetak untuk jadi seseorang. Cetakannya cetakan instan. Akhirnya menjadi pemimpin pun pemimpin yang nggak amanah. Akhirnya menjadi pekerja yang tidak amanah. Gitu akhirnya. Itu yang terjadi saat ini. Nah berarti menurut Mbak Helida sendiri bagaimana tuh pentingnya perempuan ini dalam mengambil peran, baik peran, kebijakan ataupun dalam parlemen, karena kita bahas tadi tentang undang-undang perlindungan perempuan dan anak tadi ya. Perempuan mampu menjadi aktor strategis dalam pembangunan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dan perempuan bukan pemain pinggiran atau pemain cadangan yang duduk di kursi empuk, kemudian menerima begitu saja. Tapi perempuan memiliki ide dan gagasan yang perlu dipertimbangkan, gitu loh. Dan partisipasi perempuan di ranah publik memang sangat penting menurut saya di segala sektor ya, baik di pengasuhan, pendidikan, kepemimpinan. Makanya perlu keterwakilan perempuan di parlemen, bukan hanya 30 kuota, memenuhi kuota 30%. Karena ada keputusan, ada kebijakan yang diambil di sana, baik akomodatif dan substansialnya, yang selain itu juga menjadi warna demokrasi dalam pengambilan undang-undang yang pro perempuan dan anak, gitu. Jadi
kalau bukan perempuan yang memikirkan perempuan, itu laki-laki kebanyakan yang dipikirkan bukan itu. Jadi kenapa sekarang ini organisasi-organisasi keperempuanan, ormas-ormas keperempuanan bergeliat, bersuara, aktif meneriakan kuota 30%, keterpilihan, keterwakilan perempuan di parlemen 30%, bahkan kalau bisa kesetaraan gender. Karena kita fokus ada masalah perempuan dan anak yang belum terespon dengan baik oleh pengambil kebijakan. Hal ini terjadi semakin hari semakin besar terjadi dan belum ada grafik turun kekerasan ini karena ini belum ada respon yang baik dari pemangku kepentingan. Andai ini sudah terespon dengan baik, nggak seperti ini. Pasti pelaku-pelaku kekerasan itu akan ada efek jera, berhenti. Tapi kan enggak. Lagi-lagi lebih pada bicara kekuasaan, lebih pada bicara pada kekerasan, perjuangan politik mengenai negara ini harus seperti apa, partai ini harus di nomor berapa. Mereka belum bicara bagaimana kepentingan perempuan dan anak. Yang bicara ini, yang kuat ini ya perempuan. Kenapa perlunya perempuan ada di bangku parlemen? Sebagai aktivis, kebanyakan perempuan di luar sana, di luar pemangku kebijakan, pengambil keputusan, bersuara, tapi nggak bisa ambil keputusan. Dia nggak bisa memberikan sumbangsih. Bersuara tentang undang-undang perempuan dan anak. Karena dia nggak ada power tadi. Tidak ada di ranah tidak itu. ada di ranah itu untuk mengambil kebijakan itu Ya. tadi. Makanya kenapa perempuan harus ada, dan itu penting ya, Mbak ya. Penting sekali. Penting sekali Tribuners ya. Nah, dan bagaimana sih Mbak jika parlemen duduk di, maksudnya perempuan duduk di bangku parlemen itu memang apa yang seharusnya disuarakan dan apa yang harusnya mereka kerjakan? Mungkin Mbak sendiri bisa menjawab gitu jika memang nanti bisa menjadi parlemen juga. Ya, jadi gini, walaupun saya belum pernah duduk di parlemen, tapi yang sudah kita lihat selama ini bahwa dengan adanya di pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali perempuan-perempuan terlibat di duduk sebagai menteri, kemudian juga waktu perempuan pertama kali menjadi presiden, dan saat ini juga di DPRD Provinsi Lampung sudah duduk 2 wakil perempuan di parlemen sebagai wakil ketua, Ibu Ririn dan Ibu Eli. Sudah mulai terasa gitu loh bahwa bagaimana keberpihakan pada perempuan. Dan walaupun itu belum secara signifikan membantu perjuangan perempuan. Yang perlu gini, waktu COVID itu kebanyakan bapak-bapak atau negara ini kehilangan kestabilan dalam ekonomi. Penunjang terbesar kestabilan ekonomi itu adalah ibu-ibu dari ekonomi kreatif rumahan. Berarti kan memang ada kemampuan perempuan untuk membantu peningkatan ekonomi. Jadi kalau perempuan-perempuan yang ada di parlemen duduk mewakili perempuan masyarakat, selain keberpihakan kepada perempuan dan anak, bahwa perempuan juga mampu membantu peningkatan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan juga mampu memberikan kontribusi bagaimana Indonesia ini menjadi lebih baik. Kalau laki-laki berpikir politik dan negara ini hanya kekerasan dan ketegasan, perempuan ada sisi kesetiaan dan kejujuran. Saat ini yang kita lihat secara kasat mata, yang banyak korupsi itu perempuan atau laki-laki setelah duduk di parlemen.
Kenapa? Perempuan itu syarat dengan kejujuran dan kesetiaan, gitu. Dan kesabaran perempuan menghadapi segala bentuk kehidupan, ilmu kehidupan ini membuat dia multi talent, gitu. Dia multi talenta. Kadang-kadang pemikiran perempuan tuh lebih fokus dalam mengambil kebijakan, bukan identik dengan kelemahan dan kesalahan, bukan. Gitu. Oke. Luar biasa sekali, Mbak Herlina. Ini mudah-mudahan bisa menjadi edukasi politik untuk kita semua ya Tribuners, bahwanya memang penting sekali adanya keterwakilan perempuan di dalam bangku parlemen itu tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Herlina, yaitu untuk ya memang menyuarakan hak-hak kita sebagai perempuan dan juga untuk anak tadi ya Mbak. Nah, berbicara masalah parlemen dan juga mungkin pengambilan kebijakan, Mbak Herlina sendiri sebagai secara pribadi nih, untuk di tahun 2024 tadi, adakah keinginan untuk memang menduduki dan maju sebagai anggota parlemen agar bisa mengambil kebijakan itu tadi? Ya, sebagai kader partai, dan saya ada di jajaran wakil ketua, dan saya juga adalah wakil perempuan. Selain memang keinginan, itu merupakan satu kewajiban. Saya harus maju di kancah politik nanti di 2024 di Pileg. Keinginan untuk ada di bangku parlemen pasti, karena ada sesuatu yang harus diperjuangkan oleh perempuan, harus disuarakan, bukan karena label anggota dewan sebenarnya, tapi lebih kepada kuatnya suara yang bisa didengar saat dia menjadi pengambil keputusan. Itu secara pribadi. Walaupun saat ini menurut saya di Pileg 2024 itu pileg yang luar biasa beratnya. Lumayan juga berat dalam artian bukan hanya karena secara umum, tapi lebih kepada negara ini sedang mengalami krisis seperti ini, dan hampir 3 tahun kita mengalami pandemi, dan pileg yang akan kita lakukan juga dalam masa pandemi. Luar biasa, yang kemarin saja kita mengadakan pileg dalam kondisi seperti itu, keterpilihan perempuan sampai saat ini menuju 30% seperti menggerek mobil rusak setengah. Jadi apalagi nanti, tapi kita lihat bagaimana peran-peran perempuan-perempuan di luar sana yang sudah duduk di parlemen, dan teman-teman sisterhood yang di luar sana mensupport kita. Dan saya berharap perempuan-perempuan di luar sana, kenapa selalu kita menggaungkan perempuan pilih perempuan, bukan karena pengen duduk di parlemen saja, tapi perempuan perlu paham saat ini selain krisis ekonomi, selain krisis BBN dan krisis, tapi ada krisis yang luar biasa yang sedang dihadapi oleh negara ini, krisis akhlak, dan perlu turunnya perempuan-perempuan di luar sana. Bagaimana mencetak generasi muda, bagaimana mencetak generasi bangsa ini menjadi lebih baik, begitu. Oke, luar biasa sekali Mbak Herlina. Nah, berarti memang ada keinginan dan memang diharuskan juga ya dari partai untuk maju ke parlemen di 2024 nanti. Nah, persiapannya sudah sejauh mana nih, sudah sampai mana? Saya sudah 15 tahun di organisasi. Kalau bicara persiapan, mungkin tentu sudah sangat siap memaintain konstituen, kemudian juga kebetulan kami juga di partai adalah perempuan-perempuan yang selalu aktif turun ke kabupaten kota, walaupun kalau provinsi tidak hanya di satu kabupaten dapilnya, tapi 15 kabupaten kota. Selama pandemi pun kami diutus oleh Ketua Partai Golkar untuk turun ke 15 kabupaten kota, memberikan bantuan
selama COVID, masyarakat terdampak COVID, sudah pasti ada kedekatan emosional ke masyarakat. Karena bertahun-tahun kami tidak hanya duduk di provinsi, tapi ada berbaur dengan masyarakat di bawah. Tapi kembali lagi bahwa selain memang kalau bicara agama sudah takdir, tapi kembali lagi sangat berharap dukungan pemerintah dan dukungan partai agar perempuan-perempuan partai Golkar yang aktif, perempuan-perempuan bukan hanya Golkar, semua partai yang aktif, yang memiliki loyalitas dan totalitas bisa disupport untuk duduk, karena mereka sudah sangat paham apa yang harus mereka lakukan. Bukan generasi atau kader adopsi yang belum paham mengenai partai, apa yang harus dilakukan. Kalau kami insya Allah memang sudah militan, sudah memang sehari-hari, dan itu makanan pribadi yang memang harus disuarakan gitu ya Pak ya. Ya, kita turun ke masyarakat, kita paham. Seperti kami, saya dengan Bu Ririn dan teman-teman perempuan yang di organisasi, turun itu bukan sekedar turun say hello, tapi selain merespon keinginan mereka di bawah, apa kesulitan mereka, kita juga memberikan bantuan UMKM, kita juga mengedukasi. Kebetulan saya juga di KPPG Partai Golkar Provinsi Lampung, saya sebagai wakil ketua 1, wakil ketua organisasi dan kaderisasi, memberikan edukasi politik ke teman-teman di kabupaten kota, walaupun tidak fokus hanya di dapil yang saya tuju. Seperti itu. Luar biasa. Nah, terakhir nih mungkin ada harapan dari Mbak Herlina untuk suksesnya pemilu di 2024 nanti, tentunya tentang masih berkaitan dengan perempuan dan anak tentunya. Iya, kami sangat mengharapkan segera terwujudnya Perpres tentang Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan dalam pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan gender. Karena kalau tidak didukung oleh ini semua, saat ini kalau ditanya kepada semua laki-laki di luar sana, perlu tidak kuota 30%? Perlu tidak keterwakilan perempuan? Oh, perlu sekali. Nah gitu. Tapi pada pelaksanaannya, kalau tidak ada afirmasi yang mendukung ini dan tidak ada yang sifatnya dibantu dengan mandatori dari partai, mungkin agak sulit. Seperti 2015 ke 2019 atau yang sekarang, itu meningkat. Hanya peningkatannya belum mampu mencapai 30%. Jadi kalau bicara partai sudah melakukan hal yang terbaik, partai sudah melakukan support terbaik, partai sudah melakukan kuota 30%. Jangan jadikan perempuan sebagai pemenuhan kuota 30%. Tapi berikan juga hak perempuan di nomor-nomor yang bagus, nomor 1 dan 2. Jangan bicara kuota 30% perempuan, ya taruh di nomor 3. Kan seperti itu. Jarang ada incumbent atau yang mau melepaskan nomornya ke nomor untuk khusus perempuan kan seperti itu. Nah itu kami sangat berharap itu, karena kalau tidak sifatnya seperti ini sangat sulit, bukan hanya di Partai Golkar, semua partai kita lihat, bahkan yang memang ketua umumnya perempuan, ketua DPD-nya perempuan boleh bicara sudah mencapai 30%, 40%. Tapi di luar itu bahkan ada partai yang tidak ada keterwakilan perempuannya sama sekali. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi kami sangat berharap bahwa Grand Design dari Perpres ini keluar dan support partai dan pemerintah untuk keterwakilan setiap partai minimal di dapilnya ada 1, bahkan kalau bisa dari 80 anggota dewan duduk di parlemen, ya jangan hanya 10 atau 20, kan begitu. Nah ini perlu pemikiran, perlu pertimbangan, perlu keluasan
hati dari pemangku kebijakan, baik pemangku kebijakan di partai maupun di pemerintah. Seperti itu harapannya. Kalau tidak, ya terasa karena sangat sulit. begitu menjelang pileg, mencari kader perempuan yang berminat benar-benar mencalonkan diri, itu seperti mencari jarum di tengah jerami. Sedikit sekali peminatnya. Nah, seperti itu. Kalaupun ada dari kader partai, ya itu tadi. Untuk melawan incumbent, untuk melawan pemilik kekuasaan perempuan khususnya ya, sulitlah melawan. Kalau kita bilang itu ada wilayah kering, wilayah basah, ada gajah, ada semut, itu tadi. Jadi memang perlunya ada keluasan hati tadi ya untuk bisa Iya. lagi-lagi menempatkan posisi perempuan ini. Iya. Kalau di partai itu menempatkan di posisi-posisi yang memang itu bagus untuk Iya. perempuan ini agar bisa dilihat gitu. Karena memang kalau di dalam partai nomor urut itu menjadi penentu juga ya Mbak gitu. Berikan ruang, walaupun tidak semua dan luas, tapi berikan ruang kepada perempuan sesuai dengan ruang perempuan. Jangan sudah kuotanya 30%, ruangnya dipersempit lagi. Bahkan hampir tidak peduli. Ya sudah, mau ada, mau enggak perempuannya ya, kan kita udah kasih ruang dia untuk dipilih. Tapi untuk jadi itu nggak ada, tidak ada kuota untuk dijadikan 30% itu jadi. Bukan itu, tapi kuota 30% untuk caleg. Calon anggota legislatif, bukan aleg. Gitu. Jadi nggak ada perjuangan itu, belum ada. Perjuangan memenuhi kuota untuk perempuan jadi aleg itu belum. Baru caleg. Bahkan nanti kalau sudah masuk ke calon tetap, berkurang lagi. Itu tadi, bahwa perempuan dijadikan pemain cadangan, bukan penggembira lah, pemenuhan kuota. Nah, tapi mengawal dia sampai di kursi aleg itu yang belum. Oke. Jadi memang perlunya keterbukaan itu tadi ya Mbak ya. Ya, bukan keterbukaan saja, tapi pemikiran. Perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan oleh pemangku kebijakan dan pimpinan-pimpinan organisasi seperti itu, hingga bisa terwujud kesetaraan gender, bisa terwujud kuota 30% perempuan di bangku parlemen seperti itu. Dan saya juga berharap kepada pemilih-pemilih, balik lagi kepada pemilih-pemilih perempuan di luar, begitu nanti menjelang Pileg 2024, di sini kami bersuara. Bukan untuk kepentingan, kami tidak merebut hak laki-laki, kami tidak merebut hak bapak-bapak yang kerja di parlemen, tapi kami punya perjuangan sendiri yang memperjuangkan masalah perempuan dan anak. Oke, luar biasa sekali Mbak Helida. Ya ampun, ini benar-benar saya speechless sekali Tribuners ya, karena memang diskusian kita hari ini tuh menurut saya ini adalah hal yang memang perlu untuk Tribuners dengarkan, karena dari awal pembukaan sampai dengan akhir topik pembicaraan pun ini luar biasa daging semua saya rasa ya gitu. Apalagi untuk khususnya perempuan dan juga anak-anak remaja di luar sana, bahwasanya mudah-mudahan dengan kalian bisa mendengarkan dan juga menonton tayangan kita ini bisa kita sebagai sarana edukasi politik ya Mbak Helida ya, kita sama-sama untuk bisa menyuarakan politik, dan kita juga menyuarakan bahwasanya perempuan itu bisa kok menjadi pemimpin, dan berikan juga gitu ruang untuk perempuan ini agar bisa mengambil kebijakannya dengan leluasa tentunya seperti itu. Mbak Helida, terima kasih sekali sudah mampir ke studio Tribun Lampung. Baik, sudah meluangkan waktunya juga untuk bersama-sama mengedukasi Tribuners di rumah, yaitu tentang peran perempuan dalam parlemen ya tentunya Tribuners. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali untuk Tribuners yang sudah menonton tayangan Bincang Politik ini dari awal sampai dengan akhir, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dan kita obrolkan hari ini itu bisa menambah manfaat dan juga bisa menjadi edukasi politik untuk kita semua. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Kita akan bertemu di lain waktu di Bincang Politik berikutnya.